Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anggraini. Saya berasal dari Universitas Bung Hatta, BP19, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan dan politik, yaitu tugas perilaku organisasi dengan dosen pembimbing saya, yaitu Pak Purbo Jatmiko. Ada beberapa pandangan mengenai arti kekuasaan di antaranya. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Menurut Russell, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara, dan umat manusia. Di dalam perilaku organisasi, kekuasaan mengacu pada kapasitas seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang itu akan bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan. Dan di dalam kekuasaan, terdapat aspek yang paling penting, yaitu adalah ketergantungan. Selanjutnya yaitu ketergantungan. Di sini ada dua pihak, yaitu pihak A dan pihak B. Pihak A, di sini dia memiliki sesuatu yang tidak dia miliki oleh pihak B, maka pihak A menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh pihak B, maka dari itu ia akan bergantung pada B. Semakin besar kekuasaan A pada B, semakin besar pula kekuasaan B dalam hubungan tersebut. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan universitas, misalnya kita mau lulus di mata kuliah A. Kalau kita mau lulus di mata kuliah tersebut, maka kita harus mengikuti pelajaran yang diberikan oleh dosen tersebut, di mana di dalam mata kuliah tersebut pasti diajarkan oleh seorang dosen. Nah, dosen tersebutlah yang menentukan apakah kita bisa lulus di mata kuliah tersebut, karena dosen yang akan memberikan kita nilai lewat tugas atau ujian yang bisa kita kerjakan agar kita bisa lulus dengan mata kuliah itu. Jadi, kita akan bergantung pada dosen, di mana dosen mempunyai kekuasaan untuk menentukan apa yang kita lakukan agar kita bisa lulus di mata kuliah itu. Selanjutnya yaitu dasar-dasar kekuasaan menurut Robbins. Yang pertama yaitu formal power. Formal power adalah didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Itu bisa datang dari kemampuan untuk memaksa atau memberi penghargaan, atau dari otoritas formal. Selanjutnya ada kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, meliputi yang pertama di sini ada kekuasaan paksaan, coercive power, didasarkan pada rasa takut. Yang kedua kekuasaan imbalan, reward power, adanya pemberian imbalan yang bermanfaat. Yang ketiga kekuasaan hukum, legitimate power, lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi. Dan yang keempat yaitu kekuasaan informasi, information power, berasal dari akses dan pengendalian atas informasi. Yang kedua yaitu personal power, di mana personal power ini adalah kekuatan pribadi yang berasal dari sifat individu. Selanjutnya ada 3 dasar atau sumber dari kekuasaan personal, yaitu pertama, kekuasaan pakar expert power didasarkan pada keahlian atau keterampilan istimewa dan pengetahuan. Yang kedua, kekuasaan rujukan didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain. Dan yang ketiga, kekuasaan karismatik, charismatic power, merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal. Selanjutnya ada politik. Apa itu politik? Politik merupakan kekuasaan dalam tindakan atau fakta kehidupan dalam organisasi. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasial tidak transaksi. Selanjutnya ada praktik politik dalam organisasi. Yang pertama yaitu membentuk koalisasi dengan pihak lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Yang kedua, menciptakan suasana untuk membentuk persepsi dan perilaku yang sesuai dengan peran dan fungsinya.
Yang ketiga, memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam isu kepentingan kita agar mendapatkan perhatian yang lebih luas. Yang keempat, melaksanakan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita. Yang kelima, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi. Dan yang keenam, memiliki waktu yang tepat untuk setiap tindakan agar situasi menguntungkan bagi kita. Impression Management. Menurut Irving Goffman, impression management adalah ketika seseorang bertemu orang lain, biasanya terdapat banyak alasan baginya untuk menunjukkan sebuah kesan baginya kepada orang lain, terutama memberikan kesan baik. Selanjutnya ada manfaat impression management, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua politik, yang ketiga impression management, yang keempat tercapainya tujuan. Selanjutnya ada taktik impression management. Menurut Jones and Pittman, terdapat 5 kelompok teori dari manajemen kesan tersebut. Yang pertama, agar terlihat menarik. Yang kedua, membuat orang lain berkesan. Yang ketiga, pamer kekuasaan atau kekuatan. Yang keempat, agar dihormati dan dikagumi. Dan yang kelima, agar dibelas kasihi. Selanjutnya ada etika berperilaku dalam berpolitik. Yang pertama, mengapa individu berpolitik? Apa manfaatnya? Yang kedua, ketika berpolitik, bagaimana keterlibatan perilaku individu dalam menimbulkan kerugian atau sekedar potensi kerugian untuk anggota lainnya? Yang ketiga, apakah kegiatan politik sesuai standar kesetaraan dan keadilan? Etik adalah standar moral apakah suatu perilaku baik atau buruk menurut norma masyarakat. Menurut Irwin 2002, perilaku politik yang etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi. Sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasi. Di mana orang yang berkuasa bisa menjadi sangat pandai menjelaskan perilaku melayani diri sendiri dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik organisasi. Mereka dapat secara persuasif berargumen bahwa tindakan yang tidak adil itu benar-benar adil. Mereka yang kuat, pandai bicara dan persuasif, paling rentan terhadap penyimpangan etika karena lebih cenderung lolos. Jauh lebih mudah bagi orang yang berada dalam posisi tidak berdaya untuk bertindak secara etis. Jika tidak ada memiliki sifat sedikit keluasan politik untuk dieksploitasi. Selanjutnya, ada kriteria untuk menilai perilaku etis dan tidak etis, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada prinsip utilitarianisme, yang kedua, hak, dan yang ketiga, keadilan. Ada beberapa contoh yang benar, yaitu kelompok cara mempengaruhi dengan atas manfaat terbagi menjadi 2. Ada komitmen dan konsensus. Yang kedua yaitu kelompok cara mempengaruhi dengan kehormatan, juga terbagi 2, yaitu mampu menanamkan ideologi dan cara hidup kepada pihak lain. Dan kelompok yang salah yaitu cara mempengaruhi dengan menebar rasa takut, terbagi menjadi beberapa, yaitu mengancam, menyalahgunakan, menipu, menghalangi, mengintimidasi, merampas hak, dan lain-lain. Itulah materi saya mengenai tentang kekuasaan dan politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.